Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan, silakan saja di-share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan, ya, lalu diunggah ulang. Jangan, ya. Berikutnya lagi, aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ini puasa, jadi kita slowly ya, supaya nggak kehausan di tengah jalan. Kalau puasa itu dengar bawa goreng-goreng itu selalu menggoda. Padahal kalau nggak puasa ya goreng apa saja nggak masalah. Memang asik ya, godaan itu kadang-kadang mengasikkan gitu ya. Jadi dengar suara goreng-goreng apa gitu aja langsung jadi pingin. Oke, tajuk kita kali ini ya tentang kebenaran baru. Kebenaran baru. Ya. Jadi nanti kebenaran baru ini akan kita coba untuk mengaplikasikannya ketika kita belajar teks-teks suci, yaitu kitab suci. Ya. Bagaimana seharusnya kebenaran baru itu digunakan sebagai cross check untuk kehati-hatian kita gitu ya. Jadi tajuknya adalah kebenaran baru ya. Kaitannya nanti dengan kitab suci ya. Sudah habis nih. Kebenaran baru. Kalau aku tulis eksegese nanti jarang yang ngerti ya. Jadi tunduk terhadap teks itu tunduk, gitulah. Apa ketundukan terhadap teks? Ya, ketundukan terhadap teks. Itu namanya eksegese. Tapi kalau tak tulis eksegese, kalian tahu nggak? Eksegese. Ya. Ini tunduk terhadap teks. Bukan teks ditundukkan. Kalau kita belajar kitab suci ya.
Aku akan jelaskan dulu yang sebenarnya sudah aku jelaskan ada sekitar 2 tahun yang lalu. Itu ada saudara kita yang minta dijelaskan bagaimana sih kerangka berpikir ilmiah itu, ya. Videonya kalau nggak salah tajuknya tentang kerangka berpikir ilmiah gitulah ya. Kalau kita ditanya apa benar itu, coba, benar itu apa? Ini kan jadi masalah. Kalau kita belum tahu apa yang disebut benar, ya kita jangan diskusi tentang kebenaran dulu. Kamu belum tahu tentang Siti, kamu berbicara banyak tentang Siti. Kamu belum tahu tentang Ida, kamu sudah bicara banyak tentang Ida. Kamu belum tahu tentang Adi, kamu bicara banyak tentang Adi. Kamu belum tahu tentang katakanlah Pak Ijo, kamu berdiskusi berbicara banyak tentang Pak Ijo. Jadi salah. Nah, sekarang kita berdiskusi tentang kebenaran baru. Apa benar itu? Ya, misalkan begini, Gus Beti punya sepeda motor Grand tahun 91. Itu benar atau salah? Itu harus disesuaikan dengan kenyataan. Setelah ada yang menyatakan ke sini, dilihat, oh ada sepeda motornya. Nah, berarti itu benar. Ya. Terus misalkan Gus Beti punya Rubicon, ya, itu mobil yang di atas rata-rata yang dalam satu provinsi belum tentu ada 100 orang yang punya. Ya. Terus ada yang datang ke sini, ya, menyatakan, ya, untuk tahu isinya pernyataan itu, dia lihat, loh, orang rumahnya aja nggak ada garasinya kok punya Rubicon dari mana? Lihat-lihat Rubiconnya nggak ada, ya. Berarti itu salah, ya, salah, nggak bisa dibilang benar, ya. Nanti gelap tuh, nanti gelap, ya. Buka aja kucingnya masuk dikeluarin lagi atau kamu duduk di situ. Ya, nanti gelap nanti. Ya. Oke. Jadi benar itu unsurnya ini loh. Pernyataan dan kenyataan. Antara pernyataan dan kenyataan itu harus ketemu. Itu benar. Pernyataan dan kenyataan itu harus ketemu. Gus Beti punya sepeda motor. Itu pernyataan. Kurang R, ya. Terus dinyatakan, kenyataannya pun ada nggak sepeda motornya? Ada, berarti dia benar. Ya, jadi nggak bisa jawab benar itu apa? Tidak salah, nggak begitu, nggak begitu cara jawabnya. Ya. Nanti salah itu apa? Tidak benar, nggak begitu. Karena kita masuk kerangka berpikir seperti ini harus dijelaskan, harus di breakdown. Ya. Sekali lagi, benar itu diperoleh apabila, ya, pernyataan itu sesuai dengan kenyataan, maka dia benar.
Kalau pernyataan nggak sesuai dengan kenyataan, Gus Putih punya Rubicon. Itu pernyataan. Kenyataannya setelah ada yang datang sini, kok Rubicon? Garasinya aja nggak ada. Maka itu tidak benar. Informasi itu tidak benar. Ya, inilah yang disebut benar, yaitu persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Tuh ya, kita itu subhanallah ya, jauh-jauh hari sudah diberikan panduan ya oleh Al-Quran lewat pengajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Itu ada di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat berapa nih? Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Surat berapa? Quran surat ini sudah habis, taruh sana. Apa yang tadi ini? Al-Hujurat ya. Al-Hujurat 49 gini. Ayatnya yang ke-6. Subhanallah ya. Jauh sebelum dunia informasi ya kacau balau ora karu-karuan seperti ini. Beberapa abad yang lalu Al-Quran sudah memperingatkan bahwa kita harus melakukan cek dan cross check, atau yang dalam bahasa Islamnya disebut tabayun, terhadap berita yang ada. Coba bagaimana Islam ini begitu memandang ke depan ya. Dari situ aja kita sudah terpesona. Waduh, bagaimana hebatnya Islam itu. Ini abad-abad dulu ketika belum ada Facebook, belum ada WiFi, belum ada, apalagi YouTube belum ada, Instagram belum ada, Twitter teteh bengep, koran belum ada, radio belum ada. Aduh, sudah dipersiapkan, sudah dikasih wanti-wanti kita sebagai umat Islam bahwa hati-hati terhadap berita, harus melakukan cek and recheck, atau kalau dalam bahasa kita waktu ngaji dulu tabayun. Ini sudah disampaikan beberapa abad lalu. Itu kalau otaknya itu otak normal, dia akan terpesona dengan kebenaran Al-Quran sebagai basic membangun sebuah teologi yang bernama Islam. Tapi kalau otaknya otak anjing, dikasih tahu berapa kali pun ya ditolak. Makanya Al-Quran mengatakan kan, kamu kasih tahu nggak kasih tahu ya ilat. Ilat itu bahasa Jawa. Lidahnya itu tetap aja dijulurkan. Itu anjing. Gitu ya. Jadi dikasih tahu nggak dikasih tahu ya tetap aja begitu. Ya karena memang dia anjing. Ya. Tapi kalau yang otaknya itu normal, dia akan terpesona bagaimana ya beberapa abad yang lalu ketika semuanya belum seperti sekarang ini sudah diwanti-wanti oleh surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6. Hati-hati terhadap berita, cek and recheck, atau bahasa Islamnya tabayun. Nanti gue bilang bahasa Islam ada yang nggak terima lagi. Kadang-kadang komentar masuk itu bisa jadi memang dia bertujuan baik, tapi ada yang bertujuan tidak baik, ada yang bertujuan tidak baik tapi dikemas baik gitu ya. Ya macam-macam lah namanya. Berhadapan dengan publik ya biarin saja gitu ya. Itu urusan dia. Ya. Karena apa? Gue ini kan manusia seperti lu, gue bukan nabi yang maksum. Gue sudah bilang, satu-satunya yang maksum itu hanya nabi. Mau kiai, mau ulama, mau ustadz, ya itu nggak maksum, bisa saja salah. Ulama itu bisa salah, apalagi ubaru. Gue kan ubaru. Jadi kalau ada sebuah kesalahan-kesalahan yang itu sebetulnya
dalam tanda kutip kesalahan yang tidak seharusnya tidak begitu. Artinya itu sebuah kesalahan yang dimaklumi lah. Maksudnya itu begini loh, bukan begitu gitu. Itu sebetulnya tidak perlu dijadikan masalah. Ya. Tapi ya sudah, namanya publik, kita tidak tahu, biarin aja gitu ya. Biarin aja. Tapi kalau kita ngerti, oh maksudnya Gus Putut itu begini loh. Nah, jadi ya sudah, nggak usah. Yang penting lu ngerti gitu loh, nggak usah dipermasalahkan terus jadi kemana-mana. Gue takutnya nanti gue ngomong bahasa Islam itu ya bahasa Islam itu jangan diartikan terus Islam punya bahasa. Ya sebetulnya bisa juga kalau dipahami secara metafor, bukan harafiah. Bahasa Islam itu Al-Quran itu rumputnya Arabiyun ya, lisanul Arabiyun gitu loh. Maka disebutlah dia dengan tabayun. Cross check kalau kita sekarang canggih ya. Jadi di sini ya, kecanggihan tentang informasi yang disampaikan untuk kita beberapa abad, berapa kalau sekarang sekitar 15 atau 14 abad ya yang lalu, ketika informasi belum gendeng seperti sekarang ini. Informasi kan gendeng-gendengan ini ya. Kalau kita tidak hati-hati menyaring, bisa terjadi korban dari kegendengan informasi itu sendiri ya. Oke, kalau otaknya normal dia tahu ini berarti wahyu. Tidak mungkin kalau nggak wahyu bisa bicara begini. Dia bisa cakupannya bukan 1 tahun 2 tahun kemudian, tapi berabad-abad yang akan datang sudah dibicarakan. Itulah kecari. Karena apa? Datang dari yang maha tahu. Ya, oke. Tapi itu kan bagi orang yang mau berpikir, yang otak-otaknya itu normal gitu. Kalau otak anjing ya nggak, sulit. Ya, tapi ya biarin saja. Ya, oke. Jelas ya. Benar itu adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kalau pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataannya, berarti itu salah. Oke, clear di sini ya. Sekarang aku mau sampaikan untuk kalian sebuah video bagus, video ini ya. Cuman video ini jangan terlalu dianggap serius, tapi ini penting. Karena apa? Ini sebetulnya kebenaran baru ini adalah kebenaran yang tidak benar sebetulnya. Tapi dijadikan sesuatu yang dianggap benar. Jadi kebenaran baru itu sesuatu yang tidak benar sebetulnya. Ya, dan ini disampaikan oleh seseorang yang dia dulu itu juragannya berita, ya. Koran terbesar di Jawa Timur, akhirnya melanglang buana sampai ke daerah-daerah di luar Jawa Timur juga. Jadi dia dulu ownernya atau apanya gitu kurang tahu aku ya. Cuman kan begitu, sekarang perusahaan-perusahaan koran juga gulung tikar. Karena ngapain juga baca koran, sekarang berita sudah sampai ke dalam satu genggaman kita. Ya inilah yang disebut sekarang globalisasi itu sudah begini. Dunia itu sudah ada dalam genggaman kita. Nah kalau beli koran, dan koran itu nggak update, dia perlu waktu berapa jam baru tersampaikan, ya. Kalau di sini kan dia selalu update gitu. Oke, bisa saja ini sebetulnya keresahan beliau gitu ya. Jadi jangan dianggap ini suatu yang serius dan itu menjadi benar, tidak. Karena ini adalah kebenaran baru, sebuah kebenaran yang sebetulnya tidak benar gitu ya. Kita dengar bareng-bareng ini. Jadi kalau dia bicara begini ya linier lah. Artinya karena ini kan kaitannya dengan pernyataan dan kenyataan itu kan kaitannya dengan berita, dan dia dulu juragan koran ya. Juragan berita ya. Silahkan didengarkan ya. Ya begitulah. Karena di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Ada kebenaran baru. Ya.
Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama bertumpu kepada fakta, kebenaran baru ini bertumpu kepada persepsi. Jadi persepsi menjadi dasar kebenaran. Dan persepsi dibentuk bukan oleh fakta. Persepsi dibentuk oleh frame yang disebut framing. Ya. Nah, inilah. Jadi untuk apa gunanya perguruan tinggi kalau orang bisa mencari kebenaran lewat framing? Ini persoalan besar bagi para sarjana ilmu sosial untuk menyelesaikan itu. Dan di zaman gila-gilaan seperti ini, maka fakta tidak lagi dianggap penting. Yang dianggap penting adalah framing, dan langkah berikutnya, actionnya adalah yang disebut buzzer. Ya. Jadi para pendakwah akan kalah dengan buzzer. Jadi fakultas dakwah harus diganti dengan fakultas buzzer. Ini yang disebut kebenaran baru. Oke ya, itu jadi sekali lagi aku bilang ini bisa dibilang serius, ya bisa dibilang juga nggak serius. Jadi sesuatu yang sersan aja lah ya, serius tapi santai. Artinya beliaunya juga itu bukan berarti setuju dengan pemikiran yang beliau sampaikan, tapi itu juga bisa menjadi sebuah keresahan sehingga lahirlah sebuah kritik yang seperti itu tadi. Ya, tentang kebenaran itu ada yang kalau ini tadi yang aku sampaikan kan itu based of fact ya, berbasis fakta ya, berbasis fakta. Fakta itu apa? Ini kenyataan. Makanya ketika pernyataan itu tidak sesuai dengan kenyataan, dia salah. Basisnya itu fakta, based on fact ya. Jadi berbasis di atas fakta. Sejauh mana fakta itu bisa dihadirkan, gitu, ya. Tapi ini sekarang sudah nggak berlaku lagi karena ada yang namanya, aku tambahkan, aku ada yang kurang setuju. Ada urut-urutannya itu sebetulnya sebelum ke asumsi ada dulu yang namanya itu persepsi di sini. Persepsi dulu. Sorry. Dia bilang persepsi ya, persepsi. Ini sebelum persepsi dulu itu harus ada yang namanya asumsi. Diasumsikan dulu. Baru dia lahir menjadi persepsi, ya. Dari persepsi ini dia tinggal membuat frimiku apa ya? Bingkai. Jadi asumsinya dibikin, lalu lahirlah persepsi. Persepsi perlu bingkai, dia di frame ya. Di framing ya. Nanti pekerjaan yang menjual framing itu adalah yang dilakukan oleh para, nggak tahu saya bacanya buzzer atau buzzer. Inilah yang dia bilang bahwa pendakwa itu, tukang dakwah itu kalah sama buzzer sekarang. Ya, jadi tadi beliaunya kan masuknya langsung ke persepsi. Menurutku nggak, harus ada asumsi yang dibangun dulu. Asumsi ya,
menjadi persepsi, di framing baru disampaikan oleh para buzzer ini. Ya, gue kadang ngeri loh lihat buzzer itu ya di medsos itu ya. Kok gimana ya? Kan mesti dia mengunggulkan yang ini, menjelekkan yang ini. Ketika dia menjelekkan yang ini, waduh. Orang kita nanggung dosa kita sendiri aja belum. Ngeri kok, tiap hari minta ampun, semoga Gusti Allah kasih ampun. Terus dia jadi buzzer dengan sesuatu yang sepertinya tanpa beban gitu loh. Ya. Ngapain kok ngurusin orang, ngurusin awake dewe, diri sendiri aja. Ngerinya setengah mampus kok. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Dia berbuat dosa dengan menjelek-jelekan orang lain yang belum tentu jelek, dan membagus-baguskan orang lain yang belum tentu bagus. Inilah buzzer. Kalau bahasa Jawa disebut cangkem combe. Nanti kalau kurang tepat mungkin Irfan bisa menepatkan ya. Setahu aku sih yang paling tepat tuh disebut combe. Maklar. Kalau maklar kurang tepat ya. Combe. Ya. Kalau almarhum, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, Kiai Haji Jamsuddin MZ itu calo. Jadi calo, misalkan dulu zaman-zaman masih dulu itu terminal Jakarta yang utama itu kan ada di bukan Kalideres, belum. Lupa aku ya, yang sekarang sudah dipindah itu. Mana itu lupa, error. Nanti teman Jakarta bisa kasih tahu. Ya, sebelum Kampung Rambutan belum. Kalideres belum, Kampung Rambutan belum. Terminal apa Jakarta itu lupa aku ya. Itu kan banyak calo itu. Calo itu ngomong Jogja. Padahal dia di situ aja kagak ikut ke Jogja. Solo. Nanti bilang lagi bisa Pekanbaru. Siantar, Medan, dia kagak, dia ya di situ aja. Oh ini bisnya bagus, oh begini begitu. Nanti ada bisnya apa-apa dia ya nggak masalah, dia nggak ikut naik bis itu kok. Itu namanya calo. Ya, terus kalau Jawa combe ya, sekarang buzzer itu ya mungkin bahasa kerennya buzzer, sebetulnya sama saja ya kalau kita bilang combe seperti itu, combe. Nanti kalau salah bisa Irfan Al-Akbar benarkan. Tapi menurut pengetahuanku, buzzer itu ya combe. Bayangkan. Ngapain ngurusin orang lain? Orang kita ngurusi diri kita sendiri. Nanti kalau sudah di pengadilan terakhir sana, ngerinya minta ampun kok. Ini kok mulutnya itu nggak dijaga. Yang ini dibaik-baikin sebaik mungkin. Padahal belum tentu baik. Yang ini dijelek-jelekin sejelek mungkin, padahal ya belum tentu jelek gitu loh. Ya. Jadi kebenaran baru itu dia harus ada sesuatu yang dibangun dulu, itu asumsi. Kalau tadi kan beliaunya dia langsung ke persepsi. Enggak, persepsi itu memerlukan asumsi dulu. Mau diasumsikan apa dia? Baru dipersepsikan, baru di framing, baru nanti buzzer. Nah, ini apa ya? Eksekutor lapangan lah. Ya, ada yang sukarela, ada yang dibayar, itu nggak tahu urusan itu. Apakah dia buzzer sukarela atau buzzer yang dibayar? Itu bukan urusan kita, tapi kerangka berpikirnya kebenaran baru itu seperti ini. Jadi dia tidak basis on fact, tidak berdasarkan fakta. Dan publik nggak ngurus sekarang. Itulah yang aku bilang. Bagaimana keprihatinanku ketika video-videoku itu banyak yang dicolong, dibikin short video yang diedit-edit itu. Padahal faktanya nggak begitu, orang itu sudah editan. Tapi publik sudah nggak peduli sama apa. Jadi sebetulnya media sosial itu sama gilanya sebetulnya. Ya, sama gilanya. Ya, yang memproduksi juga gila, yang mengkonsumsi juga gila. Jadi sama-sama gilanya. Nah, kita dari yang gila-gila itu cobalah kita berusaha semaksimal mungkin meskipun itu berat di tengah arus kegilaan virtual ini, kita menjadi yang waras.
Kalau memproduksi, ya memproduksi yang waras. Kalau mengkonsumsi yang waras. Karena apa? Dunia sudah semakin seperti itu. Maka itulah perlunya Quran surat Al-Hujurat ini sudah disampaikan jauh hari. Jadi seharusnya kalau kita Islam, kita nggak akan mengkonsumsi berita-berita recehan itu. Gitu loh ya. Kita tidak akan masuk ke dalam kebenaran baru yang sesungguhnya tidak benar karena dia berbasis pada asumsi. Ya. Jelas di sini? Oke. Kalau sudah jelas akan aku hapus ini ya. Semoga jelas ya. Nanti kalau nggak jelas di anu aja, di screenshot ya. Di screenshot. Kita coba sekarang kaitkan dengan apa yang menjadi kajian kita selama ini tentang teologis, tentang agama ya. Bagaimana sebetulnya mengkaitkan kebenaran itu ya. Sehingga kita benar bukan kebenaran baru. Kebenaran baru, kebenaran yang benar-benar baru. Jadi yang benar itu kebenaran baru atau baru kebenaran. Dibolak kebalik ya. Kita ambil satu contoh ya, satu contoh nanti dari perspektif Islam aku sampaikan, dari perspektif Kristen juga aku sampaikan. Ini kalau nggak kering bener nggak bisa ditulis, jadi biar kering dulu. Oke, jadi ini hitamnya hitam tinta ini. Oke, coba kita ambil dari perspektif Kristen ya. Ya. Satu saja yang paling ringan aku ambil. Tentang Yesus dipermuliakan di atas gunung. Ya, ambilin Bibelnya Bapak. Ya. Yesus dipermuliakan di atas gunung. Itu kan setelah naik ke atas bersama murid-muridnya itu. Ya. Bersama murid-muridnya. Pertanyaannya, bagaimana para murid itu tahu bahwa dia itu ada di situ yang disebut dengan Elia, yang disebut dengan Musa. Padahal dua sosok Elia dan Musa itu adalah manusia perjanjian lama. Kalau kita coba hitung berdasarkan hitung-hitungan waktu sejarah, artinya nggak exactly lah ya. Itu kan sekitar 750-an tahun jaraknya. Antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya. Sekarang bagaimana kok para murid itu ya tahu bahwa itu Elia, itu Musa. Padahal Elia dan Musa tidak memperkenalkan diri. Ya, tidak memperkenalkan diri. Terus bagaimana kok mereka tahu? Coba. Gimana itu cara menyelesaikannya? Apakah benar-benar itu wahyu? Coba kita cari nalarnya gimana? Kok bisa tahu dia bahwa itu Elia, itu Musa, ya? Gimana? Maka akan menjadi sebuah pertanyaan, ini wahyu atau bukan ya? Ini benar-benar wahyu atau bukan ya? Kan kita akan bertanya, dari mana para murid itu tahu? Ya, bahwa itu adalah Elia. Jaraknya saja itu loh 750-an tahun. Coba pikirkan, bagaimana itu, ya? Kan kita wajib dong bertanya kalau kita memang benar-benar mau mencari yang disebut dengan kebenaran. Ini firman Allah bukan ini? Ya, kok tiba-tiba ada orang tahu, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, nggak pernah berinteraksi, ya,
dan jarak hidupnya itu 750-an tahun, ya. Yang satu di di zaman perjanjian lama, yang satunya di perjanjian baru. Kok bisa? Aku cari ayatnya nggak ketemu, ya. Nanti itu, tapi ada dipermuliakan di atas gunung. Ya. Coba gimana itu? Pertanyaan kita, ya, akan bertanya karena tidak sesuai antara kenyataan dan pernyataan. Kenyataannya para murid itu manusia perjanjian baru. Sedangkan Musa dan Elia itu manusia perjanjian lama. Mereka tidak memperkenalkan diri. Tuh loh. Ya. Nanti kamu nggak bisa nyari tuh, ya. Itu ada di Bible, ya. Dipermuliakan, ya, Yesus dipermuliakan. Ini dari mana, ya? Bentar. Dari mana murid itu tahu, para murid tahu itu Elia dan Musa. Dari mana? Cuman masalahnya sudah diasumsikan tadi itu, bahwa ini adalah kitab suci. Kitab suci itu tidak boleh salah, dia harus benar. Nah, itu tadi kebenaran yang dibangun atas asumsi, maka dia itu yang disebut dengan kebenaran baru. Nggak bisa. Nggak mungkin. Logika kita nggak bisa menerima kalau para murid itu tahu dia Elia atau Musa. Ya. Nggak bisa. Tuh, coba kamu bantu. Kamu gimana ya? Bapak kalau nggak tahu apanya, mana kitabnya, nggak tahu pastinya itu kurang marem menjelaskannya. Ya. Coba kita cari dulu, ya, tentang dipermuliakan di atas bukit. Ya. Apa? Gunung, ada gunung. Bukan di perjanjian lama tuh. Kalau nggak di Matius, Markus itu perjanjian baru. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ya, Matius berapa? Ah, kamu pintar. Kalau gitu Bapak senang kalau kamu pintar. Matius 17. Ah, ini. Matius 17, ya. Itu yang Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Ini harinya aja sudah bermasalah, ini 6 hari atau berapa hari, ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersaudara. Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah. Nah, ini yang nggak pernah, mukjizat yang tidak pernah diungkap itu adalah konfigurasi bagaimana Yesus mempunyai kemampuan merubah wajah. Kenapa nggak pernah diungkap? Ya, itu akan mendukung apa yang disampaikan, ya, oleh nanti mereka nggak terima, ya sudahlah, ya. Ketika orang mau ditangkap, kalau dia mampu berubah wajah, tentunya dia berubah wajah dan cari selamat kok. Jadi Yesus itu mencintai kehidupan, bukan konyol mau mencintai kematian. Biarlah gue ditangkap, biar disalib, gue mati, gitu. Nggak begitu. Ya. Lalu Yesus berubah wajah, berubah rupa di sini. Ini namanya konfigurasi, ya. Di depan itu, ini sudah aku jelaskan di kajian, tapi itu video lama ketika aku ada Munas Arimatea, ya. Ada video lama, kalian cari coba. Ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Pertanyaan gue nih, bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu kalau itu Musa dan Elia? Para murid, Petrus, Yakobus, Yohanes bagaimana tahu? Ini manusia perjanjian lama.
Sedangkan mereka hidup dalam perjanjian baru. Kecuali Elia dan Musa memperkenalkan diri dulu. Ini kan kemarin ada kafir ya, dia mau remis gitu loh ya. Mau remis bagaimana kok Kanjeng Nabi Muhammad tahu kalau itu Jibril gitu ya. Dia mau remis. Sebetulnya aku tidak begitu tertarik. Ya karena sudah anjing itu. Dikasih tahu nggak kasih tahu tetap aja. Akhirnya kan gue jelaskan, Nabi Muhammad pun tidak tahu kalau itu Jibril. Tahunya setelah diajak oleh Bunda Khadijah, istri tercintanya, untuk bertemu dengan sepupunya Naufal bin Waraqah. Ya, Naufal bin Waraqah lah yang menjelaskan bahwa itu Jibril, yang dulu juga ketemu dengan Musa. Ya. Dia tanya lagi, Naufal bin Waraqah itu tidak hadir dalam ruang dan waktu di situ. Iya, tapi dia kan bukan orang goblok. Dia berbicara, ini ahli kitab. Informasi yang sudah masuk dari dia berdasarkan kitab-kitab yang dia miliki. Kan gitu. Tapi dasar anjing ya tetap aja. Dia mencari remis. Jadi biasanya begitu. Di sini dia tidak bisa memberikan jawaban. Dia harus mencari remis. Sama. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak tahu bahwa itu Jibril, bagaimana dia bisa tahu? Karena Jibril tidak memberikan tahu. Ya aku jelaskan seperti tadi. Tapi sebetulnya aku kalau menjelaskan begitu tidak dalam rangka merespon sanggahan dia. Enggak. Itu untuk kalian semua. Supaya saudara-saudaraku Islam tuh enggak goblok. Kalau ada pertanyaan bisa memberikan jawaban. Ada pertanggungjawaban intelektual yang disampaikan. Bukan kepentingan aku merespon dia, enggak. Karena dia sama saja. Dikasih tahu nggak dikasih tahu ya begitu, nggak terus oh iya benar ya gitu. Nggak usah diimani, nggak, tetap aja yuk kafir. Tapi setidaknya sebagai kebenaran aksiomatis itu diakui bahwa itu benar. Itu loh. Karena berpikir akademis kan begitu seharusnya. Ya. Tapi kan yang bisa masuk level-level seperti itu kan yang mereka memang sudah punya kemampuan akademis yang cukup lah ya. Kalau enggak ya cuman begitu-begitu, dan itu aku serahkan kalian lah sanggup. Masa harus aku yang melayani untuk model-model begitu. Ya. Oke. Ini Kristen ya. Apalagi ini ya. Setelah ini ya, sekarang ini A gitu ya. Terus ini B. Tentang konsep teos, Tritunggal. Ya, mohon maaf untuk saudaraku Kristen lain ya, yang bukan Tritunggal, ini khusus yang Tritunggal. Seperti kita tahu, sudah sekian abad, ada 20 abad. Sekarang sudah 2023. Urusan Tuhannya berapa aja nggak kelar. Karena apa? Ya ini penyakit kebenaran baru ini. Ini kebenaran baru ini, kebenaran yang tidak benar tapi diupayakan, dianggap supaya itu menjadi benar. Padahal nggak benar. Tritunggal. Tidak ada satu diksi pun yang bisa diterjemahkan Tritunggal. Dan sekarang babak belur, akhirnya lahirlah Oneness. Dan masih ada yang tersisa ya, karena mereka masih memegang syahadat sema yang kita sebut Kristen Tauhid. Ini kebenaran, iya kebenaran baru. Artinya dulu kagak ada, sekarang ada. Gue kan sudah bilang, menjadi aneh kalau kita paham tentang peta teologis ya, anak-anak Abraham, atau ada bukunya itu Abrahamic Faith. Ya, diawali dari cikal bakalnya, makanya disebut Abrahamic Faith itu dari Milata Abraham atau Mila Abraham atau Mila Ibrahim. Ya, baru nanti melahirkan anak-anaknya yaitu Yahudi. Yahudi ini, sampai mampus Yahudi itu ya ehad itu ya tunggal, bukan Tritunggal. Masuk ke Nasrani sebetulnya masih tunggal dia. Masuk ke Kristen ada yang Tritunggal, ada yang tunggal. Sudah bermasalah. Coba kalau kita pikirkan, kenapa di penutupnya, di saudaranya yang paling bungsu nih, kembali tunggal. Islam itu tunggal. Jadi adiknya Islam tunggal, kakaknya tua Yahudi tunggal. Kok dia sendiri Tritunggal itu loh.
Nggak ngerti aku. Harus dengan apa menjelaskan. Alkitab tidak pernah ada sebuah diksi yang mengatakan Allah itu Tritunggal. Yang ada Allah itu Esa. Tapi kenapa ini mereka terima? Ya karena kebenaran baru. Yesus nggak pernah jelas Tritunggal. Nanti ini kalau kita cari sejarahnya, kita akan menuju pada satu sosok yang bernama Tertullian. Ini filosofis dari Afrika atau dari mana gitu. Ya, Tritunggal. Berikutnya aku kasih contoh. Nah, kemarin yang lagi asik, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan. Itu tentang terang, ya. B, C ya, C, ya. Tentang, jadi Yesus itu bukan terang. Ya. Yesus itu bukan terang. Ya, kemarin sudah aku jelaskan. Yesus itu sebagai pelaksana dari yang punya terang itu sendiri. Terang itu sendiri siapa? Kemarin kan sudah kita diskusikan, itu ada di Mazmur 271. Tuhan, masalahnya di sana sudah diterjemahkan Tuhan. Kembali lagi LAI. LAI perlu belajar apa itu personal name, nama personal, nama diri, apa itu nama jabatan. Gitu. Jadi nggak boleh. Kalau itu memang YHWH, harusnya YHWH. Karena YHWH itu proper name. Nggak boleh diterjemahkan. Kocok diterjemahkan mirror. Nggak boleh. Anak malang lu sebut anak sial. Nggak boleh. Ya. Makanya kemarin itu sudah menjadi PR lama. Belum punya aku jawab, ya. Karena ada seorang yang katanya sih budayawan, tapi dia kacau pemikirannya. Sayangnya teman budayawannya yang cukup kondang itu tidak menjelaskan blak-blakan. Menjelaskannya bersayap gitu ya, blak-blakan aja. Karena dia tidak terima inadina indalohi Islam itu. Dia bilang Islam itu harus diterjemahkan. Lo nggak ngerti. Seorang budayawan nggak ngerti loh. Oh ini Islam, ini proper name. Itu nggak bisa diterjemahkan. Jangan tunduk patuh. Sehingga siapapun yang tunduk patuh itu di sisi Allah. Oh gobloknya. Cuman itu sebetulnya lama mau aku bahas. Tapi tertidih jadinya belum juga sampai sekarang. Ya, hati-hati. Ya, Yesus itu tidak terang. Dia pelaksana dari terang itu sendiri siapa? Yaitu YHWH. Masalahnya kekacauan terjemahan LAI, YHWH sudah diterjemahkan menjadi Tuhan. Itu ada di Mazmur 271. Kemarin yang kita sudah bahas. Nanti kalau perlu kita bahas lagi. Karena nanti ada Yesus mengatakan akulah terang dunia. Ada memang. Cuman pemahamannya seperti apa? Kalau pemahamannya salah, dia akan baku tikam dengan Mazmur 271. Karena terang itu adalah YHWH. Nanti kacau lagi kalau dipaksakan bahwa Yesus itu YHWH. Oh, tambah bubar. Kapan Yesus punya nama YHWH? YHWH itu nama. Bunda Maria tidak pernah kasih nama anaknya itu YHWH. Kok bilang anaknya YHWH? Ya. Oke. Ini Kristen. Aku coba harus fair. Ya. Ini masalah dalam Kristen. Sekarang masalah dalam Islam. Ya. Ini Kristen. Jadi harus kita bongkar semuanya. Islam. Ya. Yang paling hangat dulu ya. Yang paling hangat. Coba buka, kemarin sudah kita bahas surat 37 Asofat ya, tentang korban. Ya. Kita langsung ke yang 102 ya. 102. Ya.
Jadi di sini ya. Gimana tulisannya ini? As-Saffat 37 102 ya. Kemarin kan ada kafir yang memprotes ini. Ini mimpi dia bilang. Dia mimpi. Padahal gue jauh-jauh hari sudah bilang. Ketika kita membahas ini, aku belum mendekonstruksi terjemahan yang salah. Aku masih membiarkan terjemahan itu apa adanya dulu. Karena apa? Aku menunggu momen yang tepat. Apakah kalian sudah siap kalau menerima terjemahan yang benar? Ya. Karena intinya pembicaraan kita pada waktu itu stressing point-nya adalah untuk menentukan sebetulnya perdebatan siapa yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail. Kalau kita tunduk terhadap informasi Al-Quran itu sudah deal Ismail, bukan Ishak. Karena ada sesuatu yang kita sebut anakronisme kalau dipaksakan Ishak, karena dia belum lahir ketika pengorbanan itu peristiwanya terjadi. Ishak belum lahir. Pentingnya di sana. Maka aku belum perlu ya untuk mendekonstruksi terjemahan ini. Kok ada anjing kafir dia bilang, bagaimana nih tentang mimpi? Lu salah omong, bos. Memangnya ada kata mimpi di situ? Kalau gua gencet dia suruh cari orang Arab yang paling Arab. Ada nggak kata mimpi di ayat ini? Tapi ya itu, dikasih tahu nggak kasih tahu, sama aja lidahnya dijulurkan. Ada nggak kata mimpi di sini? Ya, sama seperti beberapa tahun lalu diskusi dengan teman Kristen, aku dikirimi tentang yang katanya di surga itu pesta bidadari. Gue senyum saja. Beginian jangan lu sampaikan ke gue, sampaikan kepada mereka yang mengatakan bahwa di sana ada pesta bidadari. Sana, tanya sama sana goblok, jangan sama gue. Karena gue tidak memahami seperti itu. Begitu juga mimpi, jangan tanyakan sama gue, karena gue tidak juga setuju dengan terjemahan itu. Kalau lu setuju, coba cari, jelaskan sama aku, ada nggak sebuah diksi yang bisa diterjemahkan mimpi? Ini bahasanya bahasa canggih, ya, bahasa canggih, ya. Jadi Al-Manam, ya, di situ kan ada diksi Filmanam itu ya, Filmanam, bukan Al-Manam, sorry. Filmanam ya, kemarin ada yang sempat terbaca sekilas ya, yang intinya gue seperti baca tulis Arabian itu nggak canggih gitu lah, atau buruk lah gitu ya. Terus dia gimana gitu, nggak respect atau gimana gitu. Emangnya gue pikirin, lu mau minggat aja. Kalau dia sudah ikutin sejak awal kajian ini ada, kalian nggak usah tanya, gue sudah ngomong sama lu. Gue tidak acceptable baca Arabian, nulis Arabian. Makanya kan gue sudah berkali, seandainya kalau bisa gue nulis Arabian gue itu penjelasannya semakin top. Yang gue tawarkan sama lu itu intelektual, rasionalitas kita, logika berpikir kita dalam memahami Al-Quran. Gitu. Gue sih tidak memandang sebelah mata mereka yang cakap menulis Arabian, cakap lisanul Arabian. Ya. Tapi kan kita tahu semuanya ini pemahaman terjemahan seperti itu aja, termasuk ini mimpi. Di mana ada kata mimpi di sini? Filmanam itu adalah pembaringanku, bukan mimpi. Jadi orang sudah sepuh, orang sepuh itu kan sudah tidak mobile, dia sedang apa namanya ya, rebahan. Itu loh.
Tapi diterjemahkan mimpi, jadinya kacau. Ini yang atas habis anunya. Casnya sudah mau habis. Masih setengah jam lagi. Oke. Ya, diterjemahkan mimpi. Datang anjing yang nggak tahu urusan, tiba-tiba mentantang mimpi. Lu salah orang, anjing. Lu tanya sama yang lain sana, yang mengatakan itu mimpi. Ya. Jadi itu berbicara tentang pembaringan. Bapak Abraham sudah sepuh dalam pembaringanku. Dan ini sebetulnya bahasa itu bahasa sastra. Bukan mimpi. Ya. Kita lihat lagi yang paling kacau ini. Yang paling kacau ya. Kan otak kalian kan di sini nanti asumsinya kan terus dan tadi diasumsikan, persepsikan, framing, buzzer. Kalian korban buzzer ini. Ya, karena apa? Dongengnya sudah terpikir ada kambing di sini kan dalam cerita ini kan. Ada kambing menggantikan. Coba kita lihat sebentar. Ini aku belum dekonstruksi total loh ya, masih sekilas saja karena masih terkait ini. Ya. Mana yang kambing itu ya? Yang kambing sembelihan. Nah, ini. Yang 107. Ya. Yang 107. Jadi 37 107. Kan gini. Dan gini 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Terus nanti otaknya kambing, mana ada kambing di sini? Dan apakah benar di sini sembelihan yang besar? Ini apa ya? Irfan, nanti kamu tolong. Pan, aku ngomong ini Pan, kon ngerti ya? Kon nggak ngerti tak jewer kupingmu. Pan, aku mau nduk pasar dibeleh, Pan. Aku dibeleh. Tuku handphone ini 5 juta aku. Dibeleh. Nah, kon jelas no, apa dibeleh itu artinya apa? Ada pengorbanan yang seharusnya tidak saya keluarkan, harusnya saya keluarkan membayar handphone yang mungkin ini sekitar 1.500.000 atau 2 juta, tapi harus saya bayar 5 juta. Itu nanti urusannya Irfan. Tak ulangi Pan ya. Pan, aku mau nang pasar. Tuku handphone, waduh kena beli aku Pan. Ya ini regane tak tuku 5 juta ya. Jadi hati-hati dengan kata sembelihan. Yang kacaunya lagi, di situ sudah terkenalkan gini. Wa faidanahu bishin azim. Azim kok bisa menjadi besar tuh dari mana? Azim itu agung. Besar itu akbar atau kabir. Goblok. Lihat ini. Astaghfirullahaladzim. Ya, yang artinya aku memohon kepada Allah. Sedangkan bacaan lengkapnya adalah Astaghfirullahaladzim. Berarti aku mohon ampunan kepada Allah yang agung. Lihat itu. Adim itu agung. Di sini juga adim. Ya, kita lihat di surat As-Saffat 102. Ya. Itu kan begini bunyinya. Wa faidahu bisnihin azim. Kok bisa besar itu loh? Perhatikan itu. Kalau besar itu kabir, akbar. Ini agung. Ada pengorbanan agung. Sebagai pengorbanan agung. Mumet dasmu. Saya tak jelas lagi sampai rinci. Makanya kafir-kafir itu lihat dulu kok mau sama gue. Lu lihat siapa gue. Lu kira gue sama dengan yang mainstream. Ya. Oke. Itu satu ya. Tapi terjemahan ini dianggap kebenaran. Ya itulah dia kebenaran baru. Karena sudah diasumsikan. Nanti terus digenti wedus. Nggak ada.
Tebus menebus itu bukan ajaran kita, bos. Dalam Islam tuh nggak ada tebus menebus. Kecuali di Kristen penebusan dosa itu ada. Ya, itu nanti ya. Ya, itu jadinya begini loh. Dan kami restui, ya Allah restui atas pengorbanan yang agung ini. Mana ada di situ kambing diganti kambing tetek bengek. Ya. Nggak ada kami tebus opo kuwi. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan, ya gue sih nggak apa-apa, orang gue sih mau ngaji di sini ya terserah lu, nggak juga terserah lu. Gue. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan, itu tapi sepertinya itu kafir itu. Kalaupun dia Islam, tapi kerangka berpikirnya kafir itu. Ya, karena dia sebetulnya mencari celah apa yang bisa untuk menyudutkan Gus Beti, gitu. Tidak berusaha berpikir ambil yang baik dari Gus Beti. Oh, Gus Beti itu kerangka berpikirnya bagus, meskipun nggak bisa lisanul Arabian, nggak bisa nulis Arabian, tapi dia menawarkan kerangka berpikir ini bagusnya gue ambil gitu. Bukan itu yang dia lakukan, tapi yang dia lakukan mempush, ya, memblow up kelemahan Gus Beti yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis Arabian. Ya kan telat. Lu nggak usah ngoceh, gue sudah sampaikan sejak dulu. Kalau mau belajar bagaimana makhrajnya bagus, kalau mau belajar bagaimana nulis Arabian bisa bagus, itu jangan ke gue, cari guru lain. Karena gue nggak ngajarkan itu. Gitu. Jadi dari situ bisa kita lihat, itu kafir. Kalaupun dia Islam, tapi kerangka berpikirnya kafir. Karena apa? Ada orang berupaya semaksimal mungkin menjelaskan Al-Quran, supaya bagaimana umat ini tercerahkan, justru dia mencari celah untuk mengaburkan. Gitu. Ya, auzubillah min dzalik. Jadi adim itu seharusnya agung, ya, bukan besar. Kalau besar itu akbar atau apa tadi? Kabir gitu ya. Oke. Masih 1 jam. Nanggung ini ya. Supaya fair, nanti kirain Kristen gue nggak fair. Ini juga Islam gue tampilin, lu Kristen gue tampilin juga. Supaya kita jangan sama-sama terjebak kebenaran baru. Tapi kita eksegese, kitab suci, kita tunduk terhadap teks, bukan kita menundukkan teks. Gitu loh. Ya. Coba aku tampilkan lagi. Nih ya. Sekarang masih ada yang percaya terhadap ini? Ini hadis loh ini. Ini hadis ini. Masih percaya 3 kedustaan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini riwayatnya ini dari Abu Hurairah ini, radhiyallahu anhu lagi. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sama sekali berdusta dalam hidupnya kecuali 3 kali. Lu percaya sama ini? Coba. Karena apa? Korban terjemahan tidak bisa mengertikan terjemahan. Sementara sudah di framing seperti ini, korban kebenaran baru. Modar gue. Nanti kalau gue kasih 1 ayat tapi terlalu lama gue nyari di surat Maryam. Kalau lu masih percaya sama ini, mampus lu. Karena yang namanya nabi itu sidik, amanah, patonah, tablik. Dia sidik, bener, nggak pernah bohong. Kok ini dibilang bohong 3 kali, ini lo gimana? Ya. B. Kanjeng Nabi Ibrahim bohong 3 kali. Lu percaya ini? Ya, aku kasih 1 contoh ya. 1 contoh aja. Ya. Kan ini bertentangan. Lu mikir dong, masa otak lu nggak lu pakai? Nabi itu syaratnya apa? Pertama sidik, amanah, patonah, tablik. Ada orang sidik suka bohong?
Ya nggak mungkin. Makanya gue menolak ada nabi kok buta huruf. Nabi itu harus patona, cerdas. Kok ada nabi buta huruf lu girang. Nggak tahu ya, kok ada girang nabi buta huruf itu. Gue nggak mau nabi gue itu melek huruf. Gitu justru gue yang diserang balik katanya gue menghina nabi. Ada orang mengunggulkan nabi gue itu melek huruf. Kok tambah diserang katanya gue itu menghina nabi. Cuma otaknya itu ditaruh di mana? Heran gue. Ya itulah korban dunia informasi yang sudah amburadul, nggak gena, nggak gadek, gila-gilaan, ancur-ancuran seperti itu. Semua bisa terbolak-balik. Makanya aku bilang tadi, bagaimana canggihnya Al-Quran, jauh hari kita disuruh tabayun. Kan video gue kan dipotong pendek gitu. Cuman padahal seri tentang Nabi Muhammad bisa baca atau tidak itu ada 3 seri. Kalau satu serinya 1 jam, 3 jam. 3 jam hanya diwakili yang hanya 1 menit. Apa bisa didapat? Dan dia blow up. Justru balik nyerang gue. Suruh nangkep lah, suruh inilah, suruh itulah. Gue sudah bilang kalau berhadapan dengan gue itu secara akademis. Jangan secara yang lain. Gue gak siap. Dan gue kagak mau. Lawan argumen gue dengan argumen. Gitu. Ketemu di mana gitu. Kalau dengan yang lain terus nanti jadi ribet dari lagi, gue gak siap. Dan gue gak mau. Karena kajian gue itu bukan kajian yang tidak mendasar. Semuanya gue tulis. Seperti ini kan gue tulis. Ini gue tulis. Ya. Nah, sekarang salah satu dari yang 3 itu bohongnya itu di mana? Ketika ditanyain itu siapa yang menghancurkan patung gitu, ya. C. Ini Quran surat 21 Al-Anbiya ya. Anbiya 21 berapa ini? 63 ya. Sebentar lagi ya. Masih selisih 7 menit dari 1 jam. Nanggung nanti kalau gue putus. Nih. Ya. Ceritanya panjang ini. Kalau gue ceritain bisa molor sampai ke 2 jam nanti ya. Jadi intinya begini. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Jadi, ini terjemahan ini menggiring kita karena dia sudah diasumsikan. Kanjeng Nabi Ibrahim hancurin patung. Setelah itu tanya, ini baca panjang nih ceritanya ya. Siapa ini yang ngancurin patung itu? Oh, sepertinya ada yang namanya Ibrahim. Ibrahimnya ditanya, lu yang ngancurin patung? Bukan, itu patung yang besar itu. Ada patung bisa ngomong? Nih. Kalau gue yang ketemu yang menerjemahkan ini, gue mau tanya, memangnya ada patung bisa ngomong? Kok disuruh tanya ke patung? Kan ini logikanya kan nggak mungkin. Dia Ibrahim menjawab sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakan kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Sudah tahu nggak dapat berbicara loh. Kok disuruh tanya? Ya, coba lihat dulu. Tahu kacaunya terjemahan ini. Nah, gitu kok digunakan untuk menyimpulkan salah satu dari kebohongan Kanjeng Nabi Ibrahim ketika ditanya. Padahal dia yang menghancurkan patung, dia bilang yang menghancurkan patung yang besar itu. Korban terjemahan. Paham? Ya. Jadi sudah gue sampaikan ya, inilah bahayanya. Sebetulnya banyak ini nanti tentang Kanjeng Nabi Sulaiman ya. Ada burung bisa ngomong. Terus ada jin mampu memindahkan singgasana. Aduh. Ada semut bisa ngomong. Karena apa? Karena mengikuti kebenaran baru yang sebetulnya tidak benar, tidak eksegese. Seharusnya eksegese terhadap kitab suci. Ini nanti tambah gini tuh ya, tunduk tuh ya. Tunduk terhadap kitab suci, tunduk. Tunduk. Gimana tuh tambah ya, tunduk terhadap kitab suci gitu ya.
Ya. Oke ya, ini gue mau tugas nganterin Mbok Wek kerja. Yang jelas kajian ini sudah aku paparkan tanpa memihak. Semuanya menjadi korban yang namanya kebenaran baru karena tidak eksegese, tidak tunduk terhadap teks-teks dalam kitab suci. Baik dari Kristen, ini dia 1, 2, 3, tentunya banyak lagi ya, aku nggak bisa sampaikan. Baik dari Islam, ini dia 1, 2, 3. Semua ini terjadi karena kita sudah menjadi korban kebenaran baru yang dibangun atas dasar asumsi, kemudian menjadi persepsi, kemudian di framing, lalu ada para buser-buser. Jadi kalau Anda menyampaikan sesuatu yang bukan firman, Anda bilang firman, atau menyampaikan sesuatu yang bukan hadis, Anda bilang hadis, itu ya levelnya buser tadi itu. Makanya hati-hati ya. Oke, semoga ini baik kalian yang Kristen dan kalian yang Islam bisa menyikapinya secara akademis. Di sini tidak ada istilah hujat menghujat. Enggak, lu urusan lu, iman lu sendiri. Lu mau kafir juga urusan lu, gue gak ada masalah. Tetapi kita berbicara tentang akademisnya, kebenarannya seperti ini. Dan itu juga teman-teman Islam, ya. Apabila lu masih mau mengikuti terjemahan-terjemahan yang ada, ya silakan, gue tidak paksa. Cuman gue sudah sampaikan bahwa terjemahan itu bermasalah seperti ini. Sehingga semuanya, ya, Kristen ataupun Islam tidak menjadi korban kebenaran baru. Ya, kalau kita semua tidak menjadi korban kebenaran baru, dakwah ini menjadi gampang gitu loh. Karena semua tunduk terhadap teks. Gitu, ya. Oke. Sampai di sini dulu ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu. Di dalam hatimu dia simpen ya. Setelah engkau mengoptimalkan rasionalitas otakmu untuk mencari kebenaran sehingga kamu tahu. Jadi imanmu itu berbasic pengetahuan, bukan yang asal beriman saja. Ya. Namun demikian kita harus hormati kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke? Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, kajian ini menurut gue nih, tapi kalau menurut lu ya gue kagak tahu. Belum ada yang pernah mengungkap seperti ini. Maka ini dia mempunyai kelas premium. Pertanyaan gue nih, pertama yang Islam, kalau yang Kristen ya mungkin beda lagi cara pandangnya. Ya. Apakah yang premium ini hanya akan selesai di kamu? Apakah kamu akan ikut men-share? Jawab sendiri, ya. Karena aku sudah bilang, share gitu. Ya. Semoga itu menjadi bagian dari langkah dakwahmu. Kalau memang bisa meng-share ya sudah gitu. Jangan diunduh, dipotong-potong, diedit, diunggah ulang. Enggak setuju aku. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.